Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Alaq dan hari akhir. Ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan mengenal tentang makna surat Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5. Dan diharapkan siswa dapat melafalkan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ke 2. Dan yang selanjutnya yaitu tentang hari akhir. Ya, kita akan mengenal hikmah dari adanya hari akhir atau hari kiamat. Baik, sebelumnya kita lihat dulu video pelafalan surat Al-Alaq beserta artinya. Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, bagaimana anak-anak? Tadi sudah melihat video tentang bunyi dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 beserta artinya ya. Ya, makna dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 2 yaitu ayat pertama menjelaskan tentang wahai Nabi, bacalah apa yang Allah wahyukan kepadamu dengan terlebih dahulu menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan segala sesuatu dengan keesaannya. Nah, dan yang kedua, ayat kedua yaitu Dia telah menciptakan manusia yang sempurna, bentuk dan pengetahuannya dari segumpal darah sebagai kelanjutan dari fase nutfah. Setelah itu berturut-turut akan terbentuk segumpal daging, ya. Setelah segumpal daging menjadi tulang, dan setelah tulang, dan tulang itu dibungkus dengan sekepal daging, dan terakhir yaitu peniupan roh. Ya, maka terciptalah kita ya, manusia yang dilahirkan oleh orang tua kita ke dunia ya. Itu makna dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 2. Ya, selanjutnya kita ke materi tentang hikmah dari hari akhir atau hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Ya, hari kiamat itu hari di mana hancurnya seluruh alam semesta ya. Gunung-gunung hancur ya. Seluruh dunia akan mengalami kerusakan, dan planet-planet dan yang ada di luar angkasa juga akan hancur. Jadi seluruh alam semesta kita akan hancur. Maka dari itu, karena kita di dunia itu hanya sementara ya, tidak akan selamanya. Karena yang akan kekal hidup itu yaitu hidup kita yang di akhirat. Maka dari itu
kita dari sekarang harus mempersiapkan bekal untuk menuju akhirat, supaya nanti pada saat penghisaban atau penimbangan amal buruk dan amal baik, kita mudah-mudahan termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung, yang timbangan amal kebaikannya kita akan lebih berat, sehingga kita semuanya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sekarang kita akan lihat videonya tentang hari akhir atau hari kiamat. Anak-anak yang ada di rumah, silahkan terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak yang soleh dan solihah, untuk materi pembelajaran pada kali ini yaitu makna hari akhir. Rukun iman kelima yaitu iman kepada hari akhir. Disebut hari akhir karena merupakan hari penghabisan dari hari-hari di dunia. Tidak ada lagi hari di dunia setelah hari akhir. Hari akhir juga merupakan hari berakhirnya kehidupan di alam dunia. Pada hari itu, alam semesta dan seluruh isinya akan mengalami kehancuran. Semua benda mati akan hancur, dan semua yang bernafas akan mati. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Hari kiamat ini diawali oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Tiupan pertama mengakibatkan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kaget dan mati. Hari akhir adalah suatu peristiwa luar biasa yang pasti akan terjadi. Setelah sangkakala ditiup, bumi akan terangkat dan terguncang hebat hingga hancur lebur. Hal ini diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Haqqah ayat 13-16. Setelah hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Semua akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, maka akan mendapatkan surga. Sebaliknya, bagi orang yang ingkar dan banyak berbuat kejahatan, akan masuk neraka. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan bekal iman dan amal soleh. Berbeda dengan kehidupan di dunia yang berakhir dengan kematian. Kehidupan di akhirat itu kekal, tidak ada ujungnya. Dan kata lain, kehidupan di dunia bersifat sementara, sedangkan kehidupan di akhirat lebih utama dari kehidupan di dunia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Iman kepada hari akhir artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat akan datang suatu hari di mana seluruh kehidupan itu berakhir. Mengimani arti juga meyakini sepenuhnya adanya pembalasan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Hari akhir ini pasti akan datang, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan datangnya. Para nabi dan rasul sekalian pun tidak dapat mengetahui kapan datangnya hari kiamat.
Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan hari akhir itu datang. Pada hari akhir itu seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar manusia memikirkan dirinya masing-masing atas hukuman atau hadiah yang akan diterimanya. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Ya, setelah melihat video tadi, apa yang dapat kita ambil dari hikmah hari kiamat itu? Ya, yang dapat kita petik atau kita ambil dari hikmah adanya hari akhir yaitu kita senantiasa akan selalu berbuat baik, tidak boleh berbuat zolim atau berbuat jahat ya, seperti tidak boleh mencuri ya, atau mengambil barang orang lain. Terus apalagi kita harus taat dan patuh kepada orang tua kita ya, menjalankan ibadah sholat ya, supaya kita dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian pemaparan materi dari Bapak. Untuk tugasnya tadi yang pertama yaitu melafalkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 2. Dan yang kedua yaitu tugasnya menyebutkan contoh perilaku apa saja yang dapat kita lakukan dari hikmah adanya hari kiamat. Baik, untuk hari ini demikian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.